Halo para penggemar Suyanto.id, ketemu lagi kita bersama pakar kita, Bapak Profesor Dr. Ali Saupah. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya hampir lupa menyebutkan Kalimantan Timur, bakal tempat ibu kota negara kita. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai reevaluasi assessment yang membingungkan itu. Di episode 1 sudah kita diskusikan bagaimana membingungkannya antara assessment dan evaluasi. Nah, kita akan melangkah lebih lanjut. Kita akan membicarakan bagaimana adanya criterion dan norm reference, sehingga kita bisa menjadi lebih jelas bagaimana posisi kita memandang assessment dan evaluasi pada profesi kita sebagai guru atau dosen. Namun sebelum kita mulai diskusi ini, jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapat video terbaru dari Profesor Dr. Ali Saupah. Nah, kita sapa dulu, dan ini diingat bahwa ini adalah episode kedua. Episode 1 sudah berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yanto pagi-pagi ini? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, alhamdulillah. Nah, itulah kabar dari Jogja. Pak Ali ini di Klaten atau di planet mana ini? Di planet Solo. Oh ya, planet Solo. Solo sudah biasa kena panas ini. Ya, kita itu berada pada jarak 9 km, tetapi fisiknya nggak pernah ketemu. Jadi ya nggak apalah, ini mewakili kita ketemu silaturahimnya. Gimana Pak Ali? Ya. Dengan perjumpaan kita episode 2 ini ingin menjelaskan kepada audiens Suyanto.id mengenai assessment dan evaluasi lebih dalam lagi. Pak Ali. Ya Pak Yanto, ini memang yang saya pilih untuk kita bahas itu hal-hal yang sekarang ini jarang dibicarakan gitu ya. Iya. Jarang muncul ke publik lah gitu. Kalau yang menekuni secara khusus ya tentu ya biasa gitu. Jadi secara umum publik jarang membicarakan itu, saya kira nostalgia buat kita ya. Ya, betul. Ya. Saya tersiksa Pak Ali ketika mengambil mata kuliah itu dengan Mehren. Iya. Nostalgia buat kita ya. Jadi kembali lagi sebetulnya asumsinya adalah bahwa istilah assessment ya, dengan kalau ini menggunakan istilah aslinya ya, assessment dan evaluation itu tetap saja dibiarkan bisa membedakannya, bisa juga membuatnya sama. Interchangeable bisa interchangeable ya. Jadi itu tidak ada masalah, walaupun saya pernah mengatakan bahwa istilah evaluation dengan assessment kebanyakan dianggap sama. Iya. Itu saja itu. Tapi kalau kemudian berakhir pada penghakiman gitu ya. Ya. Berakhir pada kesimpulan atau keputusannya itu menghakimi seseorang lulus atau tidak lulus, dianggap berhasil atau tidak berhasil, itu ada yang namanya acuan. Ya, acuannya. Ya. Acuan ini seringkali populer disebut. Artinya acuan untuk memutuskan, itu kan? Iya, acuan untuk memutuskan, acuan untuk mengambil simpulan, tapi sebetulnya acuan menginterpretasi skor. Sebetulnya itu acuan menginterpretasi skor. Jadi kalau dari istilah bahasa Inggrisnya, itu yang lazim itu norm reference atau criterion reference. Ya. Kalau sudah di Indonesia kan tuh kelihatannya acuan norma dan acuan patokan atau iya betul. Tetapi itu istilah gampang aja. Jadi
Nah, sebetulnya ini bukan masalah tesnya yang beracuan patokan dan tes beracuan norma, tetapi interpretasinya. Jadi kalau ya. tepatnya itu artinya criterion reference of interpretation gitu ya. Ya. Criterion reference interpretation. Ya, kriteria, ya. Reference interpretation. Jadi penafsirannya. Ya, tadi sekali lagi penafsiran Ya. sebagai dasar untuk mengambil simpulan atau keputusan bahwa seseorang itu berhasil atau tidak berhasil, lulus atau tidak lulus, diterima atau tidak diterima. Ya, ini yang tepatnya seperti itu. Tapi bahwa sebenarnya kalau ada orang mengatakan penilaian acuan norma, penilaian acuan patokan itu tidak ada masalah. Ya, Pak Ali, harus disampaikan kepada para pemirsa bahwa kalau kita menggunakan acuan kriteria atau patokan atau criterion reference, berarti yang peserta itu bisa semuanya tidak lulus, tidak sesuai dengan kriteria. Kan peluangnya begitu, ya nggak? Betul, ini betul. Itu yang sekarang tidak banyak dibicarakan ya. Jadi kalau acuan penafsiran skornya itu berdasarkan kriteria, jadi misalnya kriteria itu dianggap berhasil kalau kemudian skornya itu minimal 75 atau 75% dari jawabannya itu benar. Kalau misalnya acuannya 75%, itu artinya maksudnya 75% kompetensi yang diukur gitu ya. Jadi 75% dari kompetensi yang diukur itu minimal dilampaui, maka akan lulus. Oke. Nah, kalau kemudian semuanya itu tidak sampai mencapai 75%, ya betul Pak Yanto. Ya. Kalau mau strict ya, kalau mau strict yang tidak ada yang lulus. Ya. Terus timbul belas kasihan. jadi sebetulnya itu tentu prakteknya melihat-lihat ini karena yang jadi masalah itu mahasiswanya, siswanya, peserta tesnya, atau mungkin tesnya terlalu sulit. Ya. Atau kompetensinya itu memang tidak mudah dicapai. Ya. Tetap saja kalau kemudian menggunakan kriteria, ya memang harusnya begitu. Ya, betul. Kalau tesnya, kalau semua orang nggak bisa lulus, maka seorang guru profesional atau dosen profesional harus melihat tingkat kesukaran yang simbolnya rata-rata dikasih P. Iya, betul. Yang pemahamannya lebih paradok gitu. Kalau P-nya besar, tapi sulit dan mudah. Kalau P-nya kecil, soalnya sulit. Wah, itu ya juga menyesatkan. Iya, betul. Jadi semakin tinggi angkanya, itu dianggap sebetulnya istilahnya itu bukan level of difficulty, tapi level of facility, artinya kemudahan. Oke, ya. Tinggi itu semakin mudah. Lebih bagus itu istilahnya Pak Ali daripada level of difficulties. Level of facility, derajat kemudahan. Ya, level of facility, ya. Ya, ada yang menyebut itu tapi tidak populer, Pak. Oh ya. Maka kita populerkan yang gampang dicerna itu. Level kemudahan, ya, bukan level kesulitan. Ya, betul Pak Yanto. Jadi, tetapi sekali lagi itu bisa juga menjadi masukan ya, balikan ya, back ya, untuk kemudian dilihat ini yang salah apanya. Oke. Apakah dosennya atau gurunya yang terlalu sulit dalam kaitannya dipahami, tidak mudah, atau mungkin siswanya serta didiknya, atau memang ya pada dasarnya itu kompetensinya memang tidak mudah dikuasai. Ya. Nah, sebetulnya Pak Yanto cocok itu yang assessment of learning atau tes hasil belajar. Assessment of learning. Ya. Sekarang lebih populer ya istilah assessment of learning. Itu mengevaluasi hasil belajar. Jadi
dulu sering disebut populer achievement test Ya, ya, ya. Tapi aja. kan ada yang membingungkan lagi, assessment for learning. Assessment for learning. Iya, iya. Ya, Saya, itu nanti bisa kita singgung ya. ya, ya. Ya, Nanti episode berikutnya mungkin untuk itu Pak Ali, ya. mengklarifikasi itu. Ya, yang satunya itu Pak Yanto, kriteria bukan apa norma ya, norm reference Ya. norm reference interpretation of test. Di skor Ya. atau simpulan atau keputusan dari hasil tes itu didasarkan atas kata norm itu seringkali tidak mudah dipahami. Kalau kata norma itu kan seperti istilahnya tuh nilai-nilai masyarakat ya. Ya. Kalau ada norm itu artinya kelompok. Nah, ini yang seringkali sulit dipahami karena kata norm itu seringkali diartikan norma. Norma itu norma masyarakat ya. Ya. Tapi sebetulnya ada kemiripannya. Ya. Norm ini sebetulnya kelompok. Ya, tapi kan ya betul, kelompok peserta tes saya kira ya. Ya. Jadi ini tidak kalah pentingnya yang namanya norm reference interpretation of test. Simpulan atau keputusan itu didasarkan atas kelompoknya. Dia kelompoknya itu posisinya seperti apa gitu Pak Yanto. Ya betul, betul. Saya pernah mengalami keuntungan itu Pak Ali ketika dulu dosen muda di tes bahasa Inggris namanya Alegio kalau nggak keliru. Nilai saya itu bagus, berarti bagus dari kelompoknya dan kelompoknya itu jelek-jelek. Jadi saya terbaik daripada yang jelek-jelek. Nah itu. Nah ini tujuannya lebih banyak untuk meranking gitu. Oke. Meranking. Jadi dia itu ranking itu tapi kalau dalam kaitannya dengan apa yang lebih akurat itu yang pakai kurva normal ya, kurva normal hasilkan namanya percentile. Ya. Percentile itu ya seluruh peserta yang ada dalam satu kelompok itu 100%. Iya, iya. Di mana? Ada top 5%. Nah, itu ada top 25%. Itu bisa. Ya, ini dasarnya dari tes yang interpretasinya keputusan simpulan itu didasarkan atas posisi seseorang dalam kelompok. Seperti penting sekali Pak Yanto. Ya. Untuk tes seleksi. Ya. Untuk tes seleksi Pak Yanto. Jadi kalau kemudian peserta tes untuk masuk perguruan tinggi atau masuk suatu pembelajaran satu perusahaan misalnya itu, ini tes yang penting sekali, yaitu yang kemudian melihat kalau jumlah yang mau diterima itu terbatas, ya dipilih yang paling top. Ya, betul, ya. Sehingga Pak Yanto. Ya, karena kalau kriterian reference itu nanti bisa lulus semua juga, misalkan. Ya, betul. Nah, cara mengembangkan tesnya bisa beda, Pak Yanto. Oke. Ya. Kalau yang criterion reference itu pokoknya semua yang ada dalam kurikulum, semua domain ya yang mau diukur itu masuk semua yang harus terwakili semua domain itu. Tapi kalau yang PAN itu enggak. Ini itu yang kira-kira bisa mendiskriminasi. Nah, itu tadi Pak Yanto, kalau kaitannya item analysis itu bukan level of difficulty-nya yang penting. Ya, oke. Tiba-tiba menyebut discrimination index-nya. Ya, Pak Ali, tiba-tiba menyebut PAN. Ini harus saya jelaskan bahwa PAN itu adalah penilaian acuan norma, bukan yang lain loh ya. Bukan partai. Ya. Jadi kalau kemudian keunggulan ujian nasional ya, ujian nasional itu karena menggunakan tes yang sama, semua siswa mengikuti, maka kemudian kalau kemudian menggunakan PAN, walaupun ujian nasional mestinya menggunakan PAP ya, tapi kemudian juga tafsirkannya menggunakan acuan norma, maka kemudian ada pemetaan yang dilihat bagaimana posisi sekolah A, sekolah B, sekolah C dilihat dari rankingnya itu. Ya, ini tadi. Jadi itu. Ini tadi Pak Ali menyebut PAP. Jangan lupa, saudara-saudara para pemirsa, PAP itu adalah penilaian acuan patokan. Jadi supaya
Ya. Itu bahasa Inggrisnya criterion reference Reference, ya. station. Hmm. Ya, sekali Ya. lagi Pak Yanto, dengan acuan norma ini, maka kemudian normanya itu, norma sebagai bandingan itu, posisi seseorang dalam kelompoknya itu bisa saja kelas, Ya, betul. bisa level, bisa juga sekolah, bisa juga regional dalam artian wilayah ya, wilayah itu kecamatan. Dan bahkan bisa di leveling atas dasar status sosial ekonomi. Bisa. Ya, bisa kan? Ya, jadi misalnya nilai ujian nasional secara itu kan sama, tesnya sama. Ya, kita juga misalnya TOEFL Pak Yanto. Ya, TOEFL juga. Itu posisi kita, saya di antara para peserta di dunia itu bisa dilihat. Ya, betul. Gunakan acuan norma ini. Ya. Kalau status sosial ekonomi tadi, kalau kita mau lihat, adakah orang miskin yang pinter? Itu di level mana? Itu saya Oh kira. iya. Ya, betul Pak Yanto. Jadi ini asik Pak Yanto. Asik ya. Saya juga rasanya seperti kuliah lagi dulu ketika winter disiksa oleh measurement barang-barang seperti ini. Iya, asiknya itu, apalagi asiknya itu adalah kita bisa aja mengembangkan satu tes yang sedemikian rupa sehingga bisa ditafsirkan secara norma, acuan norma, bisa juga ditafsirkan secara kriteria. Oke, ya. Dari dua-duanya Pak Yanto. Ya, Pak Ali, satu tes itu bisa dibikin dua acuan itu ya untuk tujuannya, untuk tujuan penafsiran, bisa nggak? Bisa. Tapi kan tadi disyaratkan, cara membuatnya beda. Kalau beda, tetapi kalau diniatinya itu ya sudah. Jadi tetap saja yang dari melihat ranah kurikulum ya. Jadi katakanlah kalau kemampuan berbahasa Inggris, ranah kemampuan itu apa, kemudian dilihat sampelnya gitu ya. Dan dari sampel itu yang kira-kira mudah yang terlalu mudah bisa dikeluarkan. Oke. Meningkatkan daya diskriminasi Pak Yanto. Ya. Oke lah. Tetap saja terwakili gitu. Ya, oke lah. Saya kira diskusi kita cukupkan sampai di sini Pak Ali, supaya para pemirsa itu mengikuti kita, karena episode berikutnya kita akan berbicara yang lebih implementable di dalam proses kegiatan pembelajaran kita, dan berbagai jenis itu assessment atau evaluasi akan kita bahas lebih lanjut. Nah, oleh karena itu kita cukupkan dulu. Terima kasih Pak Ali atas kebersamaannya bersama Suyanto.id. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan amin. Masih bisa bertemu dengan para pemirsa Suyanto.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Nanti kita singgung lagi episode berikutnya tentang acuan-acuan tadi. Terima kasih. Terima kasih.